Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fitra Rahma dari Prodi D3 Kebidanan dengan NIM 1915401004 dengan dosen pengampu Bapak Gusik Parison SH. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Kalian pada tahu nggak sih apa itu bela negara? Kalau nggak tahu, dengerin ya. Oh iya, jangan sampai lupa ya, di like, komen, dan subscribe. Oke deh, kita lanjut aja ya ke materinya. Nah, istilah bela negara dapat kita temukan pada rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 27 ayat 3 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara dalam buku permusyawaratan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh MPR 2012 dijelaskan bahwa pasal 27 ayat 3 ini dimaksud untuk memperteguh konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara, yakni upaya bela negara bukan hanya monopoli TNI tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Oleh karena itu, tidak benar jika ada yang menganggap bela negara berkaitan dengan militer atau militerisme dan seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada tentara negara Indonesia. Nah, kalian ingat kan? Bela negara itu merupakan kewajiban kita juga sebagai warga negara Indonesia. Nah, berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap negara Indonesia. Hal ini berkonsekuensi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui Undang-Undang Perwakilan sesuai dengan Undang-Undang 1945 dan perundang-undangan yang berlaku termasuk pula aktivitas bela negara. Selain itu, setiap warga negara dapat turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pasal 9 ayat 1 disebutkan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tersebut dinyatakan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Jika bela negara tidak hanya mencakup perang pertahanan negara, maka konsep bela negara memiliki cakupan yang luas. Bela negara dapat dibedakan secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik yaitu dengan cara memanggul senjata, menghadap serangan atau agresif musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Pengertian ini dapat disamakan dengan bela negara dalam arti militer. Nah, bela negara perlu kita pahami dalam arti luas, yaitu secara fisik maupun non-fisik, atau secara militer maupun non-militer.
Pemahaman demikian diperlukan oleh secara dimensi terhadap bangsa dan negara dewasa ini. Tidak hanya ancaman yang bersifat militer, tetapi juga ancaman yang bersifat non-militer ataupun near-militer. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negara yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nirmiliter pada hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Setelah mengenal jenis-jenis ancaman baik militer dan nirmiliter, diperlukan identifikasi bentuk-bentuk bela negara. Apa sajakah yang dapat dilakukan warga negara? Tentu saja, bentuk atau wujud bela negara disesuaikan dengan jenis ancaman yang terjadi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih ya udah menonton. Assalamualaikum.